Shalom, shalom, shalom. Halo, halo, gimana kabarnya adik-adik? Nah, kembali kita bertemu, kita berjumpa di dalam cerita tokoh Alkitab. Nah, adik-adik, cerita tokoh Alkitab pada kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang nabi. Siapakah nabi itu? Siapakah nabi yang akan kita dengarkan pada kali ini? Yaitu Nabi Hagai. Nah, siapakah Nabi Hagai? Mari kita akan dengarkan cerita bersama-sama. Nah, salah satu dari 3 nabi pasca pembuangan di Babel ialah Hagai. Hagai adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 520 sebelum Masehi dan melayani di Yehuda. Namanya memiliki arti meriah atau bersuasana pesta. Nah, Hagai adalah salah satu dari 12 nabi kecil dalam Alkitab, sekaligus penulis dari kitab Hagai. Nah, adik-adik, nama Hagai disebut pertama kali dalam kitab Ezra, pasalnya yang kelima ayat yang pertama. Alkitab menuliskan nama Hagai sebanyak 11 kali. Semuanya bisa kita temukan dalam kitab Ezra dan kitab Hagai. Fakta terpenting dari seorang Nabi Hagai ialah bahwa dia memimpin umat Israel menyelesaikan bait suci yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan. Hagai adalah nabi pertama dari 3 nabi pembuangan Babel. Setelah Hagai muncul juga ada Nabi Zakaria yang hidup sejaman dengan Nabi Hagai. Nah, selanjutnya ada juga Maleaki yang hidup 100 tahun kemudian. Tapi pada kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Hagai. Nah, adik-adik, Hagai memulai bernubuat sekitar 16 tahun setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Kuat dugaan bahwa ia adalah salah satu tawanan yang dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Hagai dikenal sebagai nabi yang sangat keras dalam menyerukan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Nah, adik-adik, diaspora Yahudi atau penyebaran bangsa orang-orang Yahudi terjadi selama periode yang dikenal sebagai pengasingan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, ketika invasi Raja Nebukadnezar dari Babel ke Yehuda. Periode pembuangan ke Babel menandai titik penting dalam sejarah orang-orang Yahudi. Periode ini berfungsi sebagai titik pembagian antara era sebelum dan sesudah pembuangan. Hagai dikenal sebagai nabi pasca pembuangan. Dalam kitabnya, Hagai menulis, setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan Yehuda, Hagai muncul sebagai nabi menjelang orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Raja Koresi dari Kekaisaran Persia yang telah mengalahkan bangsa Babel mengeluarkan maklumat untuk mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Raja Koresi juga mengizinkan mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci. Hal tersebut sesuai dengan nubuat Yesaya dan Yeremia. Nah,
Adik-adik, rombongan orang Yahudi pertama yang tiba di Yerusalem sebagai orang-orang yang meletakkan dasar bait suci baru pada tahun 536 sebelum Masehi. Namun orang Samaria dan sejumlah bangsa tetangga lain menentang akan rencana pembangunan bait Allah itu. Mereka melakukan provokasi dan intimidasi pada orang-orang Yahudi agar mereka tidak melanjutkan, agar mereka tidak membangun kembali bait suci. Tindakan tersebut berhasil mematahkan semangat dan membuat orang-orang Yahudi lesu, tidak semangat untuk membangun kembali bait suci. Akibatnya pembangunan bait suci terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Selama 14 tahun lamanya pembangunan bait suci terbengkelai. Orang Yahudi mulai kehilangan semangat dan mereka menjadi lebih mementingkan untuk membangun rumah mereka masing-masing daripada membangun bait suci terlebih dahulu. Karena apa, adik-adik? Mereka beralasan bahwa belum waktunya. Dalam situasi seperti itu, tampillah Nabi Hagai. Ia didampingi seorang yang lebih muda, yaitu Nabi Zakaria. Mereka mengobarkan kembali semangat bangsa Yahudi untuk meneruskan pembangunan bait suci. Hagai menubuatkan bait suci yang baru melebihi kemegahan bait suci yang sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa jika bait suci tidak dibangun, akan ada kemiskinan, kelaparan, kekeringan yang mempengaruhi bangsa Yahudi. Adik-adik, meski pembangunan bait suci telah berhenti selama 14 tahun lamanya, Hagai tidak kenal lelah untuk membangkitkan kembali semangat bangsa Yahudi. Hagai mengingatkan bahwa bangsa Israel harus mengambil kesempatan dari perubahan kebijakan yang longgar dari pemerintah Kekaisaran Persia di bawah Raja Darius itu. Hagai menyerukan bahwa ini adalah waktunya untuk memulihkan kerajaan Daud. Dia percaya bahwa kerajaan Daud dapat bangkit dan berjaya lagi. Bangsa Yahudi bisa kembali mengurus diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Adik-adik, pesan Hagai tersebut terutama ditunjukkan kepada Zerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat ini sebagai momentum penting Yehuda untuk mengakhiri penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi, adik-adik? 4 tahun kemudian bait suci itu selesai dibangun dan ditabiskan. Adik-adik, pada cerita kali ini kita bisa meneladani tentang Hagai, di mana Hagai mempunyai semangat untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Demikian juga kita, ketika kita ingin memiliki cita-cita, kita harus mempunyai semangat untuk berusaha menggapainya. Tentunya juga kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada, dan terlebih lagi kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kita berusaha meraih cita-cita kita. Adik-adik, demikian tadi ya cerita Alkitab pada kali ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dengan cerita yang lebih menarik lagi.
Dadah.